Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ayo, siapa yang pagi tadi sudah sarapan? Wah, semua sudah sarapan. Bagus. Nah, anak-anak, sarapan itu sangat bermanfaat di masa pertumbuhan kalian. Nah, jangan lupa kalian juga harus minum air yang cukup ya, agar kita tidak dehidrasi. Ayo, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan yang mau minum, diminum dulu ya minumannya, agar kita tidak dehidrasi dan fokus nanti belajarnya. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Betul. Nah, ayo ketua kelas dipimpin teman-temannya. Sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Ya, ketua kelas kembali dipimpin. Amin. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk yang tidak masuk atau ada suratnya izin, boleh disampaikan langsung kepada Ibu ya. Rina hadir. Beni hadir. Gea hadir juga. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai organ tubuh makhluk hidup. Nah, organ tubuh kemarin apa? Ada jantung, ada paru-paru untuk bernapas. Nah, salah satunya yaitu ada organ pencernaan. Nah, kemarin fungsinya organ pencernaan untuk mencerna makanan yang dikonsumsi oleh makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai makhluk hidup dibedakan berdasarkan jenis makanannya. Pada tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 1. Nah, sekarang dibuka bukunya halaman 4. Kalian baca teks mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ya. Dicermati. Nah, bagaimana? Sudah membaca teksnya? Jika kalian sudah membaca teksnya, Ibu ingin bertanya, berdasarkan teks di buku tersebut, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi berapa dan apa saja? Dibagi 3, betul. Ada 3, yaitu apa yang pertama? Herbivora, betul. Lalu karnivora. Nah, yang terakhir adalah omnivora. Nah, berdasarkan yang kalian baca tadi, hewan herbivora yaitu hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan, betul. Nah, tumbuh-tumbuhan itu banyak ya jenisnya. Ada yang memakan daun, ada yang memakan batangnya, ada juga yang memakan buah-buahannya. Jadi banyak sekali. Kalian pernah ke kebun binatang? Pernah? Hewan apa saja yang ada di kebun binatang yang merupakan herbivora? Ayo, apa saja yang memakan tumbuhan? Ada gajah, betul. Ada apa lagi? Ada badak, betul. Terus ada apa hewan yang tinggi itu? Jerapah, betul. Nah, dan masih banyak lagi ya. Nah, kalau kalian mengamati lingkungan sekitar kalian, yang pernah kalian lihat hewan herbivora yang sering kita temui di lingkungan, ayo ada apa saja? Ada, betul, sapi. Kalian pasti sering melihat sapi ya. Terus ada kambing, ada apa lagi? Kerbau, ya, dan masih banyak lagi. Banyak hewan herbivora. Lalu ciri-ciri hewan herbivora yang kalian baca tadi di buku ada apa saja? Ada tidak memiliki taring. Nah, hewan herbivora itu tidak memiliki taring karena taring itu berfungsi untuk hewan karnivora. Nah, lalu giginya terdiri dari gigi seri dan gigi geraham saja. Nah, untuk menghaluskan makanan tumbuh-tumbuhan yang mereka makan. Mereka memiliki gigi geraham yang lebar. Nah, gigi geraham itu yang tadi berfungsi untuk menghaluskan atau mengunyah makanan. Lalu ada apa lagi? Ya, betul. Umumnya hewan herbivora merupakan mamalia atau hewan yang menyusui. Tadi yang sudah kita sebutkan yang sering kalian lihat di kebun binatang maupun di lingkungan sekitar itu kebanyakan hewan mamalia dan hewan yang menyusui. Lalu hewan herbivora ini hidupnya berkelompok. Nah, jadi mereka berkelompok untuk mencari makanan. Ciri lainnya dari hewan herbivora yaitu hewan herbivora kebanyakan merupakan hewan yang bertulang belakang atau vertebrata. Ada juga hewan herbivora ini yang tidak memiliki gigi, tapi dia mempunyai tembolok. Tembolok ini adalah untuk menghaluskan makanan sebelum untuk dicerna di perut. Lalu setelah hewan herbivora ada hewan apa lagi tadi yang sudah kalian baca? Betul, karnivora. Nah, karnivora ini adalah hewan pemakan daging. Nah, berarti kalau dia pemakan daging, biasanya hewannya
apa namanya? Iya, biasanya hewannya hewan buas, karena mereka biasanya menjadikan hewan lain itu sebagai sumber makanannya. Nah, ciri-ciri hewan karnivora yaitu, tadi Ibu sudah bilang pas di herbivora, dia berarti memiliki gigi taring. Nah, gigi taring ini dia perlu untuk mencabik makanan atau daging yang dia makan. Ciri-ciri lainnya, ayo apalagi? Betul, mempunyai kuku atau cakar yang tajam. Nah, fungsinya untuk menangkap mangsanya. Yang tadi adalah hewan-hewan lain itu misalnya. Nah, lalu memiliki kemampuan lari yang cepat. Betul, Ara. Nah, biasanya pemangsa atau karnivora itu larinya sangat cepat. Nah, ini adalah termasuk kelebihannya untuk menangkap mangsanya. Nah, ciri-ciri yang barusan tadi biasanya itu merupakan ciri-ciri hewan karnivora yang hidupnya di darat. Nah, jika hewan karnivoranya burung, ciri-cirinya itu mereka memiliki paruh yang tajam dan biasanya kuat cengkramannya atau kukunya itu kuat. Nah, lalu ciri-ciri lainnya apalagi, ayo? Iya, ada yang memiliki racun yang dapat melemahkan mangsanya. Apalagi ciri-cirinya? Ayo, jangan malu-malu. Iya, Rara. Pandangannya tajam dan penciumannya juga tajam. Nah, itu sangat berguna untuk hewan karnivora menemukan mangsanya. Nah, tadi kalian kan sudah pernah tuh ke kebun binatang. Nah, contoh hewan karnivora yang ada di kebun binatang yang pernah kalian lihat apa saja? Ayo sebutkan. Harimau, iya dia. Apalagi singa, iya betul. Dan masih banyak lagi ya. Nah, hewan karnivora ini walaupun banyak yang hidupnya di darat, tapi ada yang di udara ataupun di air. Contohnya yang hidup di udara, coba contoh hewan yang hidupnya di udara apa ayo yang tadi kalian baca di buku? Iya betul, Bima, burung elang contohnya ya. Lalu contoh hewan karnivora yang hidupnya di air. Ayo siapa yang berani memberikan contoh? Iya, Saras. Hewan yang hidupnya di air, hewan karnivora. Contohnya ada hiu, betul. Terus ada buaya. Buaya adalah hewan reptil amfibi ya. Sekarang jenis yang lain. Jenis hewan pemakan segala. Ayo apa tadi namanya? Omnivora. Iya betul. Hewan omnivora. Nah, hewan omnivora ini pemakan segala. Dia makan tumbuhan dan pemakan daging juga. Makanya dia disebut pemakan segala. Dan sesuai namanya, hewan pemakan segala, hewan omnivora itu juga dapat memangsa hewan lain untuk santapannya dan juga akan memakan tumbuh-tumbuhan. Ciri-ciri hewan omnivora apa saja? Yang sudah kalian baca, omnivora itu juga memiliki gigi yang tajam. Betul, Dinda. Lalu memiliki gigi seri untuk memotong makanan, juga memiliki gigi geraham untuk mengunyah makanan. Ayo, ada apa lagi ciri-ciri hewan omnivora? Iya, Rara? Iya, betul. Karena dia mengkonsumsi segala makanan kan, jadinya pencernaan yang dimiliki hewan omnivora itu sangat kompleks. Nah, lalu contoh hewan omnivora yang ada di lingkungan sekitar kalian, contohnya apa? Kalian pernah mengamati hewan yang memakan segala yang ada di lingkungan sekitar kalian atau yang pernah kalian lihat, yang pernah kalian amati? Apa saja sebutkan? Iya, Siska? Ayam? Iya betul, ayam memakan segala ya. Dia bisa memakan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, atau kadang kalau kita memberikan daging misalnya, dia akan makannya juga. Lalu yang lain? Iya, Faiz, tikus. Iya betul, anak-anak, betul Faiz. Tikus itu merupakan hewan omnivora ya kan. Nah, bagaimana setelah kalian membaca dan mendengarkan penjelasan Ibu, ada yang masih belum mengerti mengenai hewan karnivora, hewan herbivora, dan hewan omnivora beserta ciri-cirinya? Nah, kalau ada yang belum mengerti, nanti kalian tulis pertanyaan kalian di buku. Nanti kita akan jawab bersama-sama ya di akhir pembelajaran. Nah, anak-anak, sekarang Ibu minta kalian membuat kelompok terdiri dari 3 orang. Tugas per kelompoknya yaitu
Kalian akan berdiskusi dan membuat deskripsi mengenai hewan-hewan yang berdasarkan jenis makanan tadi. Contohnya, misalnya hewan ini adalah gajah. Nah, gajah ini adalah hewan herbivora. Nah, mengapa dia disebut hewan herbivora? Ayo sebutkan. Misalnya ciri-cirinya, karena gajah tidak memiliki taring. Lalu apa saja makanannya? Misalnya dia memakan daun kelapa atau daun-daunan, buah-buahan yang lainnya. Nah, kalian buat deskripsi minimal 2 paragraf setiap hewan ya. Nah, kalian harus membuat satu hewan setiap jenisnya berdasarkan penggolongan makanannya. Ada yang masih belum dipahami tugasnya? Silakan ditanyakan. Iya, silakan Firi ingin bertanya apa? Oke. Anak-anak coba perhatikan dulu. Tadi temannya Firi bertanya mengenai hewannya itu yang pernah kita lihat saja atau yang tidak pernah kita lihat, tidak apa-apa. Nah, jawabannya terserah kalian hewan apa saja yang pernah kalian lihat dari TV, lihat langsung, atau lihat di buku-buku, itu tidak apa-apa. Sudah jelas? Baik, silakan dikerjakan ya dengan teliti, dengan bagus, dan kondusif. Harus tetap kondusif ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Untuk kelompok 1, silakan dulu maju ke depan. Semua anggota kelompoknya, silakan bacakan hasil deskripsi yang sudah kalian tulis. Nah, masing-masing anggota membacakan satu berdasarkan penggolongan makanannya. Ayo silakan. Ari, Diva, sama Kara. Ya, silakan. Wah, bagus sekali. Ayo kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1 yang sudah maju ke depan. Nah, bagaimana tadi? Hewan apa saja yang dibuatkan deskripsinya oleh kelompok 1? Ada apa saja? Ada ikan hiu. Ikan hiu itu merupakan karnivora yang hidup di laut. Lalu ada hewan badak dari herbivora. Dan yang terakhir ada monyet. Nah, monyet itu termasuk hewan omnivora. Kelompok lain bagaimana tadi penampilan kelompok 1 yang sudah membacakan hasil diskusinya di depan? Bagus, sudah? Deskripsinya yang dibuat? Bagus. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silakan maju ke depan. Wah, semua kelompok sudah maju ya. Semuanya bagus-bagus membuat deskripsinya. Sudah mengerti kan materi hari ini mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Nah, anak-anak, untuk tugas di rumah, Ibu ingin kalian mengamati hewan piaraan kalian di rumah, atau kalian boleh memilih sendiri hewan yang ingin kalian amati. Nah, amatilah bersama orang tua kalian, kemudian kalian buat deskripsi sama seperti tadi dengan sumber informasi yang bisa kalian dapat, misalnya dari buku atau dari internet. Kalian bisa menonton video dan lain-lain ya. Tabel. Anak-anak, bagaimana tadi pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan, bagus sekali. Semua tadi kita sudah belajar mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada apa saja tadi? Karnivora, pemakan apa? Pemakan daging. Lalu ada herbivora. Herbivora pemakan tumbuhan, betul sekali dia. Lalu yang terakhir ada hewan omnivora. Iya, pemakan segala, betul. Dan ciri-cirinya. Jadi itu ya penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, anak-anak. Bagaimana? Sudah mengerti semua? Bisa membedakan mana yang herbivora, mana yang karnivora, dan mana yang omnivora? Pintar semua anak-anak Ibu. Nah, baiklah, kita sudahi dulu pembelajaran kita mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya hari ini ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah. Nah, kalian juga harus tetap menjaga kesehatan. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.